Salam literasi. Kali ini kita coba akan membahas tentang penggunaan aplikasi Virtual Engine Simulator. Penggunaan aplikasi Virtual Engine Simulator ini sangat berguna sekali ya bagi siswa-siswa SMK pelayaran maupun mahasiswa-mahasiswa tingkat akademi pelayaran, khususnya jurusan teknika kapal niaga maupun teknika kapal penangkap ikan. Penggunaan aplikasi ini mungkin tampilannya bisa saja berbeda dengan kondisi sebenarnya ya, tapi secara umum penggunaan aplikasi ini sudah mewakili komponen-komponen utama di kapal dan prosedur-prosedur penggunaan atau proses-proses yang dilakukan di ruang mesin ya, baik saat sebelum, saat dan setelah selesai kegiatan pelayaran. Penggunaan aplikasi ini juga berguna bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium khusus ya untuk engine simulatornya, dikarenakan harga engine simulator itu yang sangat mahal. Jadi untuk link aplikasinya sudah saya sematkan di link deskripsi di bawah ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba membuka aplikasi Virtual Engine Simulator. Oke, sekarang kita akan membuka aplikasi Virtual Engine Simulator. Ya, pada kondisi ini skenarionya mesin dalam kondisi blackout ya. Coba. Oke, sekarang kita akan simulasikan posisi saat kapal betul-betul kadal posisi off ya, dimana bisa saja kita posisinya berada di pelabuhan atau sedang anchor ya, dimana mesin atau generator mati. Jadi kondisi kapal posisi blackout ya, atau tidak ada daya. Jadi simulasinya ini ya. Jadi pada saat kapal blackout ya. Jadi posisi saat kapal blackout ini kita bisa saja menyambung sumber tenaga listrik itu bisa saja dari pelabuhan atau menggunakan generator emergency ya. Jadi kita simulasikan bahwa kapal kita berada di pelabuhan dan kita menyambung listriknya menggunakan sumber daya yang berada sumber daya listrik ya yang berasal dari pelabuhan. Kita ke power plant. Kita mengecek busbarnya ya. Jadi kita coba menyambung listrik dari pelabuhan. Oke, sudah tersambung ya. Jadi listriknya sudah mengalir di kapal ya. Jadi untuk komponen-komponen atau alat-alat yang di kapal sudah bisa dioperasikan. Selanjutnya kita proses persiapan untuk menyalakan generator ya. Di sini ada dua generator, diesel generator 1, diesel generator 2, dan ada sub generator ya. Jadi sub generator ini adalah generator yang terhubung dengan poros utama kapal dan ada emergency generator. Untuk prosesnya, proses awal ya, kita melakukan proses pengisian bahan bakar. Kita mengecek bahan bakar, fuel. Kita mengecek diagramnya ya. Oke, kita mengisi tangki DO ya. Jadi bagian sisi kiri ya kapal, DO intake valve-nya kita buka sehingga tangki DO deep-nya terisi sampai dengan posisi hampir full ya. Dan HFO-nya juga kita isi ya dari eksternal atau dari luar ya. Ini buka, fuel intake valve-nya dibuka sehingga tangki HFO deep-nya ini terisi. Untuk DO-nya bisa kita tutup. Ya. Ini untuk diesel oil ya, atau MDO, marine diesel oil, dan ini HFO untuk fuel oilnya. Setelah itu kita bisa mengisi tangki bunker ya, untuk HFO-nya. Kita bisa mengisi starboard, port, dan tangki center. Sudah hampir full, kita bisa menutup.
Ini perlu diperhatikan ya, alur diagram pipanya. Ini sudah mulai terisi ya. Ini untuk mempercepat kita tutup dulu untuk tangkinya, untuk bagian port dan center. Oke, kita tutup, center diisi, atau bisa bersamaan dengan bagian yang tangki port ya. Setelah hampir full ya, kita bisa tutup, karena apabila melebihi nanti alarm bisa menyala. Baik, kita tutup. Untuk valve-nya kita tutup juga, high flow intake-nya kita tutup. Setelah itu kita mengisi tangki untuk pelumas atau lubricating. Masuk ke valve lubricating. Ya, intake-nya, valve intake-nya kita buka. Untuk tangki main engine lubricating tangki 1 ya, kita isi. Bisa juga kita isi lubricating untuk tangki 2. Untuk diesel generatornya juga kita isi. Oke, ditutup. Oke, untuk pengisian tangki lubricatingnya sudah full ya. Kita menuju ke tangki kompresor. Jadi untuk kompresor ini persiapan untuk start ya. Jadi kita harus mengisi udara di botol angin. Jadi untuk mesin di kapal atau engine-nya itu startnya itu menggunakan udara bertekanan ya. Jadi kita mengisi, kompresornya kita nyalakan ya. Untuk valve-nya kita buka. Sehingga tekanannya nanti sekitar 2, ya. 2,5 MPa. Sudah terisi ya. Jadi perlu diperhatikan nanti untuk tekanan botol angin atau tekanan kompresor ya, diusahakan berada di wilayah ini. Jadi kalau melebihi nanti akan alarmnya berbunyi ya, karena tekanannya terlalu tinggi. Oke, bisa kita stop untuk kompresornya, kita matikan, valve-nya kita tutup. Baik, untuk botol angin sudah terisi. Setelah itu kita ke pendingin ya. Kita mengisi refill tank dan hot well-nya ya. Jadi hot well-nya kita isi dengan membuka katup dan pompanya kita nyalakan. Refill ya. Ini di panel kontrolnya nanti kita hidupkan sehingga refill pumpnya hidup dan tangki hot well-nya terisi. Jadi untuk mengoperasikan pompa ini kita masih menggunakan daya dari pelabuhan ya. Tapi kalau misalnya berada di laut atau sedang anchor, kita bisa menggunakan emergency generator untuk mensupport listrik untuk pompa-pompa yang ada di kapal. Oke, kita bisa matikan. Nah, sudah berada di level ini ya. Ya, untuk pendinginan sudah ya. Jadi setelah itu kita akan persiapan untuk menghidupkan diesel generator nomor 1 ya. Kita bisa cek di power plant. Ya, di sini ada diesel generator 1 atau auxiliary engine 1 ya, dan auxiliary engine 2 generatornya. Dan ini shaft generator ya, apabila nanti mesin induk beroperasi, ini bisa disambungkan generatornya ke shaft, dan ini untuk emergency. Kita coba menghidupkan generator nomor 1. Persiapannya adalah untuk kompresor airnya, valve-nya kita buka ya.
Jadi valve-nya kita buka untuk ke diesel generator. Nanti di diesel generatornya, ya. Jadi ini ya, sudah terbuka. Dan valve ke starting generatornya kita buka juga. Jadi untuk proses starting ya. Setelah itu untuk bahan bakar. Ya. Untuk bahan bakar, untuk tangki DO-nya kita buka. Dan yang menuju tangki diesel yang di sini ya. Supply pumpnya. Kita bisa mengisi inputnya, tangki service ya, tangki service atau tangki harian ya. Dan kita mengisi dengan menggerakkan tuas ini ya, pompa tuas. Ya, tutup. Kita kembali ke dieselnya, diesel generator. Nah, dan untuk pipa katup, pipa diesel oil, kita bisa buka ya. Setelah itu kita ke pendingin. Sorry ya, ke Silineus ya. Bukan ya. Ke cooling. Ya, ke sweaternya. Jadi kita membuka katup kingpin ya, sebelah kiri. Supaya air laut nanti, pendingin air laut bisa mengalir ya. Kingpin sebelah kiri. Nah, di sini prosesnya sebenarnya sudah siap untuk kita start generator engine ya. Kita coba tes power plant. Kita lakukan pre-lubrication dulu ya, atau pelumasan awal, karena kan generator ini posisinya baru dihidupkan ya. Jadi nanti kita menghidupkan pompa ini untuk pre-lubricatingnya. Dan ini bisa di kontrol panel ya, dihidupkan di kontrol panel. Kita pre-lubricatingnya kita on kan, sehingga di sini di diagramnya nanti hidup ya. Terus kita bisa matikan. Oke. Nah, setelah ini sudah siap untuk kita menghidupkan generator. Kita posisi start ya. Untuk start modenya kita posisikan switch-nya di manual, karena nanti kita startnya secara manual. Oke, kita coba start. Ya, jadi diesel generatornya atau auxiliary engine nomor 1 sudah posisi running ya. Kita bisa cek. Ya, posisi running. Tapi di sini untuk generatornya belum kita sambungkan ya. Jadi ini masih menggunakan listrik dari darat. Setelah itu kita coba menyambungkan ya. Menyambungkan generatornya di main switchboardnya. Jadi kita lakukan pemanasan dulu ya untuk statornya. Kita on kan. Ini panel untuk di diesel generator nomor 2, sub generator dan emergency ya. Kebetulan masih off. Yang kita hidupkan adalah generator nomor 1. Setelah itu bisa kita matikan. Untuk menyambungkan ke kapal atau ke bus barnya, jadi kita untuk listrik dari daratnya kita matikan atau kita putus ya. Ya, di sini terjadi blackout karena listrik kita putus. Jadi di sini kita seolah-olah kapal itu dalam kondisi gelap ya. Kita menggunakan lampu senter lah untuk penerangan. Setelah itu bisa kita sambungkan listriknya ke bus bar ya, ke breakernya. Ya, jadi di sini kita sudah berpindah dari listrik dari pelabuhan ke listrik yang dihasilkan oleh generator 1. Ya, di sini sudah tersambung ke kelistrikan di kapal ya, generator 1.
Jadi kapal sudah memperoleh daya dari generator 1. Terus untuk menghidupkan generator 2 ya. Jadi untuk menghidupkan generator 2 prosesnya sama. Kita membuka untuk tekanan angin ya, kompresornya untuk starting. Untuk DO-nya juga, fuel oil-nya kita lakukan preheating dulu, pre-lubricating ya. Oke, posisi switch ke manual. Setelah itu kita start engine. Oke, untuk generator 2 sudah hidup ya, tapi posisinya ini standby, tidak terhubung ke instalasi listrik di kapal ya, atau ke busbarnya. Ya, putus ya. Untuk diesel generator 2-nya bisa kita sambungkan. Kita lakukan pemanasan dulu untuk statornya. Oke, jadi posisi generator 1 dan generator 2 itu sudah running ya, sudah running. Tapi yang listriknya yang dipakai adalah di generator 1. Kita tidak bisa menghubungkan generator 2 ke instalasi listriknya kalau belum disinkronisasi ya. Generator 1, generator 2-nya belum kita sinkronisasi. Apabila kita langsung sambungkan, maka di sini akan terjadi kemungkinan ya akan tabrakan daya. Jadi bisa saja dampaknya akan fatal ya. Bisa saja nanti generator 1 atau generator 2 itu saling bertabrakan dan sehingga menyebabkan kerusakan yang fatal ya. Bisa saja nanti generator 1 ini dia berubah menjadi motor sehingga terputar, sehingga itu menyebabkan crankshaft dan komponen lain itu bisa fatal ya, atau bisa rusak. Jadi kita bisa menyambungkan generator ini dengan cara melakukan sinkronisasi generator ya, atau sinkronus. Kita cek, kita coba melakukan sinkronisasi ya. Kita posisikan generator selektornya yang disinkron adalah di generator nomor 2 ya, untuk sinkronisasinya. Terus untuk mode sinkronisasinya kita pilih auto ya, auto. Jadi saat melakukan perpindahan atau sinkronisasi antara generator 1 dan generator 2 itu pada saat lampu hijau menyala ya. Jadi baru bisa disinkron. Apabila lampunya belum hijau, ini belum sinkron antara generator 1 dan generator 2. Kita coba. Oke, posisinya sudah sinkron antara generator 1 dan generator 2. Nah, jadi sama-sama sudah terhubung ke main busbar ya. Jadi listrik di kapal sudah di backup oleh generator 1 dan generator 2. Jadi apabila daya yang dibutuhkan cukup dengan satu generator, kita bisa mematikan salah satu generator tersebut ya, untuk menghemat bahan bakar. Jadi karena ini sudah sinkron, kita bisa berpindah antara generator 1 ke generator 2. Jadi kita bisa mematikan generator 1 ya, karena bebannya dipindahkan ke generator 2. Oke, itu tadi ya proses atau prosedur persiapan mengoperasikan diesel generator. Jadi sumber listriknya dari darat atau dari generator emergency ya. Terus kita menghidupkan generator 1, menghidupkan generator 2 dan melakukan sinkronisasi ya antara generator 1 dan generator 2. Jadi apabila nanti ada pergantian beban ya antara generator 1 dan generator 2 nanti bisa dipindahkan setelah dilakukan sinkronisasi generator, atau bisa saja nanti kedua-duanya generator tersebut digunakan secara bersamaan apabila daya listrik yang dibutuhkan di kapal besar ya saat beroperasi. Baik, itulah untuk prosedur persiapan ya. Untuk video selanjutnya proses menyalakan mesin induk nanti pada video berikutnya ya. Terima kasih, salam literasi.